Hai semua, Mr. E di sini. Karena videonya kena copyright, kali ini Mr. E akan nge-remake alur cerita Injustice dengan skrip dan audio yang lebih baik. So, seperti biasa, spoiler warning buat kalian dan mari kita mulai. Film ini diawali dengan Clark Kent atau Superman yang sedang mengawasi Metropolis dengan super sense-nya. Saat sedang mengawasi, ternyata dia malah menyadari kalau Lois Lane istrinya sedang mengandung anak mereka. Superman pun agak kikuk ketika mengetahuinya, tapi Lois berhasil menenangkannya. Sementara itu, di sisi lain Metropolis, Bruce Wayne atau Batman terlihat sedang bertarung dengan sekelompok penjahat di sebuah gudang untuk mencari keberadaan Joker. Tak lama kemudian Superman datang untuk memberitahunya tentang kehamilan Lois, dan setelah Batman memberi selamat, dia pun melanjutkan misinya untuk mencari Joker. Congratulations, Clark. Di saat yang bersamaan, Lois dan teman kerjanya Jimmy terlihat sedang hunting foto-foto untuk berita, tapi tiba-tiba Joker dan Harley Quinn memergoki mereka, membunuh Jimmy dan menangkap Lois Lane. Sementara itu, Batman yang pergi ke Star Labs menemukan barang penelitian di sana telah dicuri oleh Joker dan penjaganya juga telah tewas mengenaskan. Dia pun memanggil ilmuwan di sana untuk bertanya apa tujuan mereka bereksperimen dengan Kryptonite, dan ilmuwannya menjawab jika mereka meneliti Kryptonite untuk mengetahui apakah bisa dipakai untuk menyembuhkan penyakit atau menjadi sumber daya baru. Di saat yang bersamaan, Superman yang menemukan mayat dari Jimmy seketika panik akan nasib Lois dan segera pergi untuk mencarinya. Namun karena tidak bisa menemukannya, dia pun pergi menemui Batman untuk meminta bantuan dan menyadari kalau Joker lah yang telah menangkap Lois. Batman pun langsung memanggil seluruh anggota Justice League untuk membantu mencari Lois. Justice League pun mulai berpencar mencari Lois, dan ketika Barry atau The Flash mencari di bawah tanah, dia menemukan sebuah ruangan mencurigakan dengan Scarecrow yang mati duduk di sana. Tapi tanpa diduga, ternyata terdapat gas beracun milik Scarecrow keluar dari ventilasi udara, dan ketika The Flash terkena efeknya dan berhalusinasi, dia tiba-tiba dibunuh di sana. Di lain tempat, Diana atau Wonder Woman memberitahu kalau Joker sudah tidak ada di Metropolis, dan sekarang Joker dan Harley berusaha pergi dari Metropolis menggunakan kapal selam curian dan membawa Lois bersama mereka. Mendengar hal tersebut, Superman pun dengan sigap mencari kapal selam dan membawanya ke daratan. Tapi saat dia menerobos masuk, ternyata kapal tersebut sudah dipenuhi oleh gas beracun milik Scarecrow yang dimodifikasi dengan Kryptonite. Superman pun seketika berhalusinasi melihat Doomsday, dan dia pun segera menyerangnya dan membawanya menuju orbit. Setelah itu, ketika Joker dan Harley berencana kabur, Justice League segera menangkap mereka dan menyadari kalau gas milik Scarecrow sudah dicampur Kryptonite. Batman pun langsung memberitahu Superman kalau apa yang dia lihat adalah ilusi. Superman yang mendengarnya pun baru menyadari kalau ternyata apa yang dia serang bukanlah Doomsday, melainkan istrinya sendiri, yaitu Lois Lane. Dan karena jantung dari Lois terhubung dengan bom di Metropolis, Lois yang tewas karena serangan Superman akhirnya memicu bomnya meledak yang seketika menghancurkan Metropolis. Setelah itu, ketika Superman membawa Lois yang sudah tewas kembali ke bumi di Arkham Asylum, Batman menginterogasi Joker, dan ternyata alasan Joker melakukan hal tadi karena dia selalu kalah dari Batman. Dan di saat yang bersamaan, Superman terlihat pergi mencari Joker untuk membalas dendam, dan setelah menemukannya, Superman langsung membunuh Joker dengan tangannya sendiri di depan Batman yang membuat Batman seketika terkejut. Berita kematian Joker pun menyebar dengan cepat, dan di Justice League Watchtower, karena amarah Superman tidak kunjung reda, Batman mencoba untuk menceramahinya, tapi Wonder Woman tidak setuju dengan prinsipnya. How dare you moralize to this man?
Setelah itu Superman pun berencana pergi untuk menghentikan semua kejahatan di dunia, dan meski Batman berusaha menghentikannya, namun dia tidak berhasil menghentikan Superman. Superman pun pergi ke kantor PBB untuk mengatakan kepada dunia jika sekarang para kriminal tidak akan diizinkan berkeliaran bebas dan seluruh dunia harus menghentikan segala permusuhan, karena jika tidak maka dia sendirilah yang akan menghentikannya. Setelah itu Superman pun mulai menghentikan perang di seluruh dunia dengan caranya sendiri, dan perbuatannya itu pun menuai pro dan kontra di Justice League, dan karena hal tersebut beberapa hero memutuskan keluar dari Justice League, dan Justice League juga terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Wonder Woman yang mendukung Superman dan kubu Batman yang menentang Superman. Sementara itu di Timur Tengah, ketika drone milik militer Amerika akan melancarkan serangan kepada seorang teroris, Superman menghalangi rudal mereka karena menganggap jika orang tersebut tidak bersalah. Karena hal tersebut militer Amerika pun menganggap jika Superman telah berkhianat kepada negara, dan karena itu militer Amerika bekerja sama dengan Mirror Master untuk menculik ayah dari Superman. Feisty, eh? Hold him. Dad! Dan mengancam Superman agar tidak ikut campur dalam urusan mereka. He stays that way if you stop interfering with governments. Karena hal tersebut Superman pun sempat merenung di Fortress of Solitude, tapi karena Wonder Woman meyakinkan Superman jika apa yang dia lakukan benar, Superman pun kembali optimis dan Wonder Woman meminta Superman untuk membiarkannya menolong. Setelah itu kubu Superman pun pergi ke World End Bar untuk mencari Mirror Master, dan meski awalnya Mirror Master sempat kabur ke dalam Mirror Dimension, tapi dengan bantuan Raven, dia pun berhasil ditangkap. Wonder Woman pun mengancam Mirror Master untuk memberitahu di mana ayah dari Superman, dan Mirror Master yang ketakutan akhirnya memberitahu mereka di mana keberadaannya. Setelah berhasil menyelamatkan ayahnya, Superman pergi ke kota Gotham untuk mengumumkan bahwa dia akan memindahkan tahanan di Arkham Asylum ke tempat yang lebih aman. Melihat hal tersebut, Batman dan Nightwing pun berencana pergi untuk menghentikan Superman, tapi saat di sana ternyata kedatangan mereka telah diketahui karena Robin yang mendukung Superman memberitahu kedatangan mereka. I'm standing with Superman. Tak lama kemudian, Harley Quinn yang juga berada di Arkham tiba-tiba melepaskan seluruh tahanan di sana, dan pertarungan pun tidak bisa dihindarkan. Pertarungan pun pada akhirnya berhenti setelah Superman mengancam para penjahat, dan Robin juga tidak sengaja membunuh Nightwing. Nightwing. Grayson, get up. Get away from him. Di alam roh, Nightwing dipanggil oleh Ramakrishna untuk dimintai bantuan agar menjadi penyeimbang dunia yang sedang berada di ujung tanduk. Setelahnya Ramakrishna pun memberi Nightwing kekuatan serta pengetahuannya dan memberikannya julukan baru sebagai Deadwing. Deadwing. Kembali ke Superman, di Watchtower, dia pergi menemui Mr. Terrific untuk meminta lebih banyak T-Spear agar dia dapat mengawasi seluruh dunia. Namun setelah perdebatan sengit dan perbedaan prinsip, Mr. Terrific pun menolak untuk membantu Superman. You're not going to help me. No, sir. Di saat yang bersamaan, Batman memanggil anggota yang berada di kubunya untuk melakukan pertemuan tentang cara menghentikan tirani Superman. Batman pun menyarankan agar mereka mencuri meriam Red Sun di Fortress of Solitude yang sinarnya dapat melumpuhkan Superman, dan dia juga telah membuat sebuah skenario yang akan mengalihkan perhatian Superman ketika mereka sedang beraksi. Sementara itu di Watchtower, ketika Superman dan Wonder Woman sedang mengawasi dunia, mereka melihat pergerakan mencurigakan dari dua buah kapal selam milik Amerika yang membuat Superman langsung pergi ke Gedung Putih untuk menghampiri Presiden. Dia pun bertanya maksud dari dua kapal selam tadi, tapi sesaat kemudian Superman baru sadar jika kapal selam tadi hanyalah pengalihan, dan dia pun langsung melesat pergi menuju Fortress of Solitude. Di Fortress, Batman dan kubunya sudah berhasil menyusup ke dalam, namun saat di dalam, karena mereka bertemu dengan ayah dari Superman dan tidak ingin dianggap akan menculiknya, Batman pun meminta mereka
mereka semua untuk mundur, namun ternyata mereka sudah terlambat dan Superman telah tiba di depan gerbang Fortress. Superman pun berniat untuk menangkap kubu Batman, tapi sesaat kemudian Superman tiba-tiba mengalami sakit kepala yang hebat dan ternyata di kepala Superman telah disusupi oleh The Atom yang membawa serpihan Kryptonite. Setelah itu Huntress dan Green Arrow pun berniat mengambil meriam Red Sun di sana, tapi tiba-tiba sebuah rudal menghantam meriam tersebut dan menghancurkannya, yang ternyata adalah perbuatan Ra's al Ghul dan anak buahnya. Pertarungan pun tidak bisa dihindarkan dan melihat keadaan Superman, Ra's al Ghul memberikannya gas kemoterapi dan hal tersebut pun akhirnya membunuh Atom yang berada di kepala Superman. Selanjutnya, ketika Green Arrow menembakkan panahnya ke arah Superman, Superman yang menangkisnya malah membuat panah tersebut mengenai ayahnya, dan karena hal tersebut, Superman yang marah langsung menggunakan lasernya untuk membunuh Green Arrow. Setelah kejadian tersebut, Batman dan timnya pun kabur dari sana dan Ra's al Ghul mengambil kesempatan tersebut untuk beraliansi dengan Superman. Setelah kejadian itu, Superman membuat pengumuman untuk seluruh dunia dan mengatakan bahwa seluruh superhero yang tidak setia dengan Justice League akan dianggap sebagai buron, dan untuk membantu menangkap mereka, dia akan mengerahkan drone T-Spear-nya ke seluruh dunia untuk mengawasi pergerakan dari setiap orang. Malamnya, saat Batman sedang mengikuti sebuah T-Spear bersama Catwoman, karena T-Spear melihat adanya kerumunan anak muda sedang berpesta di klub atas nama Joker yang melambangkan kebebasan, Superman yang melihatnya langsung datang dan seketika marah, dan tanpa basa-basi, dia pun langsung membantai orang-orang di sana dengan mata lasernya. Batman yang melihatnya pun berusaha untuk menghentikan Superman, namun karena sangat berbahaya, dia pun dihalangi oleh Catwoman. Setelah kejadian itu, Batman pun berencana untuk menetralkan seluruh T-Spear, tapi karena dia tidak tahu caranya, mereka pun perlu bantuan dari penciptanya, yaitu Mr. Terrific yang dipenjara di Palung Mariana. Dan untuk menyelamatkan Mr. Terrific, mereka membutuhkan bantuan dari satu orang lagi, yaitu Plastic Man. Hey, ladies. Setelah itu Plastic Man pun pergi untuk menyelamatkan Mr. Terrific, dan meski awalnya sempat kesulitan karena Cyborg memergokinya, tapi karena bantuan Deathwing, dia pun berhasil menyelamatkan Mr. Terrific. Dick? Okay, this thing looks really thin. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat persembunyian, tapi saat di sana, Mr. Terrific berkata kalau dia tidak bisa menetralkan T-Spear Superman, tapi dia bisa mengerjakan proyek lain yang Batman butuhkan, namun dia membutuhkan lebih banyak waktu. Berpindah ke Watchtower, Superman dan Wonder Woman melihat transmisi yang disiarkan Batman ke seluruh dunia yang berisikan pembantaian di klub sebelumnya yang dilakukan oleh Superman. Wonder Woman yang melihatnya pun menanyai Superman kenapa dia membunuh anak-anak tersebut, dan Superman menjawab jika hal itu dilakukan untuk menjadi pelajaran. Setelah itu Superman pun pergi ke markas Ra's al Ghul, dan saat di sana Ra's al Ghul mengenalkan ciptaannya kepada Superman, yaitu Amazo, sebuah robot yang sangat kuat dan bisa beradaptasi dengan sekitarnya. Ra's al Ghul pun berkata kalau Amazo bisa menggantikan T-Spear Superman, dan Superman pun meminta Ra's al Ghul untuk menguji cobanya di sebuah kota kecil. Tapi saat diuji coba, ternyata pandangan Amazo tentang kriminalitas sangatlah ekstrim sampai-sampai dia membunuh orang hanya karena kesalahan kecil. Hal tersebut pun mengundang para polisi untuk datang, tapi karena para polisi menodongkan senjatanya, Amazo pun menganggap hal tersebut adalah sebuah kejahatan dan mulai membunuh para polisi. Superman pun datang untuk menghentikan Amazo dan meminta Ra's al Ghul untuk mematikannya, namun ternyata pandangan kriminalitas ekstrim tadi memang tujuan dari Amazo, dan selain kemampuan beradaptasi, ternyata Amazo juga bisa meniru kekuatan dari orang yang dia lawan. Superman pun bertarung dengan Amazo dibantu oleh kubunya dan kubu Batman. Sedangkan Mr. Terrific merakit sebuah perangkat yang dia kerjakan sebelumnya. Dan setelah selesai dirakit, Mr. Terrific masuk ke dalam perangkat tersebut yang menjadi sebuah portal dengan Plastic Man yang menjaga portalnya. Pertarungan sengit pun masih terjadi, dan setelah kerjasama antara kedua kubu, Amazo pada akhirnya berhasil dihancurkan.
Namun setelahnya, sikap Superman masih sama seperti sebelumnya dan masih menganggap kalau kubu Batman adalah seorang penjahat. Wonder Woman pun mencoba untuk membela kubu Batman, tapi karena merasa dihianati, Superman pun mulai menyerang Wonder Woman dan berusaha untuk membunuh Batman. Namun sesaat kemudian, Superman dari universe lain muncul dari portal milik Mr. Terrific dan menghadang Superman, dan pertarungan antar Superman pun akhirnya terjadi. We both use it. Namun sayangnya, Injustice Superman berhasil memenangkan pertarungan dan setelahnya, Superman pun langsung melesat menyerang Batman. Namun saat akan membunuh Batman, Mr. Terrific membawa Lois Lane yang sedang hamil dari universe lain untuk menasehati Superman. Dan setelah terkena ceramah no jutsu, Superman pun akhirnya sadar akan kesalahannya dan menyesal. Dan untuk mengantisipasi Superman, Batman pun berkata kalau dia dan Mr. Terrific akan membuat penjara Red Sun untuk memenjarakan Superman. Dan Injustice pun tamat. Adaptasi yang mengecewakan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share. Saya Mr. A. Bye bye.